Perkenalkan, nama saya Stefani Dewi Latuni dengan NIM 2023 5003030. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu rancangan percobaan, dan saya akan menjelaskan mengenai BNT dan B. Uji beda nyata jujur (BNJ) adalah metode statistik untuk membandingkan rata-rata antar perlakuan dalam satu percobaan. Nah, keunggulannya itu dia lebih teliti dan lebih dipercaya dibandingkan uji beda lainnya karena memperhitungkan jumlah perlakuan dalam perhitungannya. Contoh soal pertama yaitu pengujian estrogen berapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu. Berat kadar alkohol dipakai sebagai ukuran keaktifan. Berat kadar alkohol dalam miligram dari 4 jenis minuman untuk setiap kontrol dan 6 larutan yang berbeda dicantumkan dalam tabel berikut. Kita dapat lihat tabel yang di atas. Jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu menghitung faktor koreksi dengan rumus FK-nya itu sama dengan Y kuadrat dibagi dengan R dikalikan T, di mana Y kuadrat itu tadi telah kita temukan di tabel yaitu 2249 dibagikan perlakuan dikalikan dengan ulangan. Itu didapatkan 180,642,89. Kemudian yang kedua, kita hitung jumlah kuadrat total JKT dengan rumusnya seperti ini, dan kita hitung 89. Jadi dari tabel itu dari ulangan sampai di ujung perlakuan kita kuadratkan, kemudian dikurangkan dengan FK yang telah kita cari, yaitu didapatkan 547,51. Kemudian yang ketiga, kita hitung JKP dengan rumus seperti ini. Kita hitung JKP-nya tadi, kita lihat totalnya itu 384,6 dikuadratkan sampai habis dan dibagikan dengan ulangan yaitu 4. Kemudian didapatkan hasil dengan 2415,9. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat galatnya itu JKG, itu JKT dikurang JKP. Ini gampang saja, dimana ini kita kurangkan yang JKT yang telah kita cari, kemudian dikurangkan dengan JKP ini, didapatkan dengan 3062,57. Dan ini kita buat tabel anutannya, dimana di sini ada perlakuan, galat, derajat bebas, jumlah kuadrat, dan kuadrat tengah. F itu yang stabil. Nah, kita tinggal masukkan saja perlakuannya 6, galatnya 21. Nah, untuk totalnya ini kita jumlahkan 21 tambah 6 itu 27. Untuk jumlah kuadratnya itu kita bisa lihat, kita isi saja 2415,94, 3062,57, dan kita jumlahkan itu menjadikan 5478,51. Untuk kuadrat tengahnya juga begitu, 402,66 atau 45,86. Untuk F hitungnya itu 2,76, dan F tabelnya itu kita bagi 2. Kalau taraf kepercayaannya untuk 95% kita gunakan 5%, kalau untuk taraf kepercayaan 99% kita gunakan 1%. Nah, di sini 2,573 untuk 5% dan 3,82 untuk 1%. Untuk langkah 6 yaitu kita hitung BNT-nya, itu bukannya dikalikan akar dari KT galat dibagi dengan R, yaitu 4,37 dikalikan dengan 154,84, itu dibagi 4. Nah, kita dapatkan 7,37 dikalikan 6,04, yaitu kita dapatkan 26,3948. Kemudian kita urutkan rata-rata perlakuan dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu yang terbesar itu ada kontrol di mana 96,15, P1 88,25 dan seterusnya, di samping yang paling kecil yaitu P3 yaitu 68,45. Untuk notasinya itu kita lihat, kita kurangkan 96,15 dikurangkan 86,25 masih besar 96, jadi notasinya A. Kemudian selanjutnya lagi 88,25 dikurangkan 84,9 masih besar 88,25, jadi notasinya tetap A, dan sampai seterusnya. Nah, untuk kita hitung selanjutnya itu selisih rata-ratanya, yaitu kontrol dikurang P1 7,9, P1 dikurang P4 3,35, P4 dikurang P5 6, sampai akhir yang mana terakhir yaitu P6 dikurang P3 1,75. Dan langkah yang terakhir yaitu selisihnya, kita hitung kontrol dikurang P1 itu selisihnya itu 7,9, P1 kurang P4 yaitu 3,35, P4 kurang P5 itu 6, sampai seterusnya P6 kurang P3 itu 1,75. Ini lebih kecil dari 26,39. 26,39 ini didapatkan dari langkah 6 tadi, ya, dimana kita menghitung PK dikalikan akar dari kata galat dibagi dengan
R, yaitu ini semua perlakuannya sama. Nah, untuk rumus BNT-nya dapat dilihat dari gambar, dan untuk kelebihannya itu dia sangat cocok apabila untuk pengujian nilai tengah perlakuan yang akan dibandingkan dengan sebelumnya yang telah direncanakan, dan kekurangannya itu dia untuk ketepatannya akan berkurang apabila digunakan untuk menguji semua kemungkinan pasangan nilai tengah perlakuan untuk melakukan perbandingan yang tidak terencana. Nah, untuk contoh kasusnya, contohnya seperti tabel di samping, diketahui 21 ekor babi menerima 3 macam ransum pakan yang berbeda dengan ulangan 7 kali. Dari hasil analisis seragam diperoleh bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel 0,05. Uji F menunjukkan adanya beda nyata. Untuk mengetahui adanya perbedaan masing-masing perlakuan, maka dilakukan uji BNT untuk memperoleh notasi yang membedakan perlakuan yang satu dengan yang lain. Jadi langkah yang pertama itu sama seperti yang tadi, yaitu faktor koreksi di mana D kuadrat dibagi dengan R dikali T sama dengan 1630 dikuadratkan dibagi dengan 21, yaitu didapatkan 126519. Kemudian langkah yang kedua, hitung jumlah kuadran total. Ini rumusnya, dan kita masukkan saja 70,2 kuadrat tambah 64 kuadrat sampai di 62 kuadrat, dikurangkan dengan faktor koreksi yang tadi, yaitu 126519, didapatkan 1903,92. Kemudian kita hitung kuadran perlakuan atau JKP dengan rumus seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 495 dikuadratkan ditambah 531,2 dikuadratkan ditambahkan 603,8 dikuadratkan dikurangkan dengan FK, yaitu 126519, didapatkan 89177288 dikurang 7 dibagi 7 dikurang dengan 126519, itu didapatkan hasil akhirnya 877,08. Kemudian kita hitung jumlah kuadran galaknya, gampang saja, yaitu JKT yang telah kita cari tadi dikurangkan dengan JKP, yaitu 190392 dikurang 877,08 sama dengan 1026,84. Lanjut kita masuk ke tabel ANOVA. Di sini ada perlakuan, galak, dan total, di mana derajat bebas 2 dengan galaknya 18, kemudian ditotalkan 2 tambah 18 20. Kemudian kita masukkan JK dan KT yang telah kita cari tadi, kemudian ini dijumlahkan dapat 1903,92. Untuk F hitingnya 7,6874. Nah, untuk F tabel untuk kepercayaan 95% gunakan 5%, dan untuk 99% gunakan 1%. Kemudian kita hitung nilai LSD-nya. Tabel diperoleh itu T tabel 0,05 dibagi 2, kemudian dibagi 18 sama dengan 2100. Nah, untuk LSD-nya tadi telah hitung, tinggal kita kalikan saja dengan 2 dikali KTG dibagi dengan R, yaitu 2100 dikalikan dengan 2 dikali 57,046 dibagi 7, yaitu dapatkan 8,478. Kemudian kita pengujian selisih rata-rata, di mana ulangan 1, 2, 3 dan perlakuan ABC ini rataannya, dan kita urutkan dari yang kecil ke besar, di mana 70, 71 yang paling kecil paling besar, dan 66,26 paling kecil. Nah, untuk tabel matriksnya kita bikin untuk keterangan perlakuannya, yaitu ini 70,71 dikurangkan dengan 70,71 dapatnya 0, kemudian 75,89 dikurang 75,89 dapatnya 0, dan 66,26 dikurang 66,26 dapat. Nah, untuk yang terakhir hasil punya LSD-nya dengan ulangan 1, 2, 3 dan perlakuan ABC dengan rataannya telah diketahui tadi, kita berikan notasi. Untuk yang pertama A, kemudian ini dikurangkan dengan ini masih besar ini, kemudian notasinya tetap A, dan ini kecil karena dia beda dengan hasilnya, selisihnya jauh, maka diberikan notasinya untuk B. Kemudian untuk hasil pengujian LSD-nya kita berikan notasi, di mana 76,1 ini A, kemudian dikurangkan ini masih lebih besar, jadi notasinya tetap A, dan ini dengan ini masih lebih besar dengan notasinya B. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.